Episode 8, Eriska mati rasa. Eriska akhirnya sampai di toko baju langganannya. Ditemani Big Minah, Eriska mencari seragam yang patut untuk dipakai. Cewek itu sudah bertekad akan mengubah penampilannya dan membuang semua seragam ketatnya. Eriska sudah memasukkan baju-bajunya yang seksi ke dalam kardus untuk diberikan ke yayasan. Maklum, badan Eriska yang sedikit berisi dari cewek seusianya akan lebih menonjolkan lekuk tubuhnya kalau memakai baju yang kecil. Sebenarnya Eriska heran dengan kelebihannya yang cantik dan juga badan yang seksi. Entah kenapa Raka sama sekali tidak bisa menyukainya. Mengingat nama itu lagi, membuat Eriska hampir saja mual, tetapi langsung dia tahan. Big, mau beli baju enggak? Nanti aku beliin deh, ucap cewek itu pada sang Ar. Enggak usah non, baju bibi masih banyak, tolak Big Minah. Baju bibi mah cuma dasar-dasar itu aja. Sekali-sekali beli dress gitu, biar makin cantik, makin terlihat muda. Big Minah melongo. Dia kan sudah tua, tidak pantas ketika harus memakai dress kekinian seperti anak muda. Enggak usah non, bibi udah tua ini. Mending traktir bibi cilok menjagur aja non, ucap Big Minah. Eriska berkacak pinggang. Ya udah, kalau bibi nggak mau beli baju, aku mau beli banyak Big. Baju di rumah udah pada kekecilan, ucap Eriska sambil mengedarkan matanya untuk melihat-lihat baju yang pas untuk ukuran badannya. Sekarang sudah tidak ada lagi yang membuatnya gila dengan harus memakai pakaian ketat lagi. Mungkin ini akhirnya Eriska akan kembali menjadi dirinya sendiri. Gaun ini bagus enggak Big? Eriska mengamati gaun berwarna biru muda sepanjang bawah lutut. Lengannya panjang dengan kerah model V. Bagus banget non. Ini mah kalau dipakai non pasti udah kayak Cinderella aja. Cantik, puji Big Minah. Masa sih Big? Eriska cantik. Iya, non Eriska cantik banget. Mirip ibunya, jawab Big Minah berbinar. Kalau cantik, kenapa Raka nggak suka sama aku Big? Tanya Eriska dengan wajah sendu. Mengingat perjuangan yang selama 1,5 tahun ini benar-benar sia-sia. Mungkin jika dia tidak mengetahui sikap Raka yang sesungguhnya, bisa dipastikan jika dia masih tetap mengejar Raka hingga saat ini. Big Minah langsung menangkup wajah anak majikannya itu yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Non, jangan bicara gitu dong. Mungkin Den Raka belum suka sama Non Rizka, tapi bibi yakin kalau Den Raka cepat atau lambat pasti bisa suka sama. Hoek, Big udah, aku mual. Eriska langsung menghentikan ucapan Big Minah yang akan memuji Raka seperti biasanya. Raka memang pernah beberapa kali ke rumah Eriska. Itu pun karena disuruh guru untuk mengantarkan cewek itu pulang. Gara-gara jatuh saat latihan voli, Eriska pasti meminta Raka yang harus mengantarkan pulang, dan pasti disetujui oleh gurunya. Ya udah Big, habis ini aku traktir cilok ya. Aku ke kasir dulu, ucap gadis tersebut. Kemudian, Eriska membawa beberapa set seragam sekolah dan beberapa baju yang layak dia pakai. Eriska anak konglomerat, jadi sudah biasa dia memborong pakaian mahal ataupun beli tas bermerek. Raka berjalan ke arah parkiran untuk mengambil motornya. Seharian ini mood cowok itu benar-benar buruk. Entah apa yang membuat mood Raka anjlok. Yang jelas dia masih kepikiran tentang Eriska. Meskipun Angga yakin jika cewek itu belum menceritakan perihal kejadian di gudang belakang sekolah, tetapi tetap saja membuat Raka masih tidak tenang. Raka mengambil helm dan memakainya. Kenzo dan Firza juga nampak sudah menaiki motor mereka. Bro, kalian mau ikut kursus matematika enggak? Tanya Kenzo tiba-tiba. Kalau Raka pasti enggak. Dia kan masternya matematika. Tapi kalau gue sepertinya ikut, jawab Firza. Iya sih, gue juga mau ikut. Soalnya nilai matematika gue menurun. Padahal udah belajar semaksimal mungkin. Kenzo berucap. Kah, kenapa lo? Kok tim aja? Biasanya suka cerewet kalau ada yang nyinggung pelajaran. Apalagi yang soal hitungan? Tanya Firza. Kenzo juga mengalihkan pandangannya pada sahabatnya itu. Enggak apa-apa, gue mau langsung cabut pulang, jawab Raka tidak bersemangat. Kak Raka. Dari arah kejauhan tampak Norin sedang berlari menghampiri Raka. Tadi Norin ke kelas Raka untuk nebeng cowok itu pulang. Biasanya Raka jemput dia. Tapi tadi pagi Norin harus masuk jam 6 karena ada les tambahan. Maklum menghadapi ujian pertengahan semester membuat banyak siswa yang berlomba-lomba ikut les atau kursus. Norin, ada apa? Tanya Raka menatap Norin yang nampak terengah-engah itu. Hah, Kak Raka, apa aku boleh ikut pulang? Tanya Norin sambil mengatur nafasnya. Kamu tadi naik apa berangkat ke sekolah? Tanya Raka. Tadi aku naik ojol Kak, jawab Norin merapat poninya yang sudah lepek karena keringat.
Kenzo dan Firsa saling menatap. Melihat interaksi dua sejoli itu membuat kedua cowok itu sedikit canggung. Bro, gue cabut dulu. Mau langsung ke tempat kursus. Buat daftar karena kuotanya sedikit, ujar Kenzo. Gue juga. Matt bersenang-senang ya. Firza menepuk bahu Raka dan langsung menstarter motornya. Raka beralih menatap Norin kembali, yang ditatap hanya senyum-senyum saja. Ayo, ucap Raka memberikan helm cadangan yang selalu dia bawa kemanapun kepada Norin. Dengan senang hati cewek itu pun mengambil helm tersebut dari tangan Raka. Norin naik ke atas motor Raka, kemudian langsung berpegangan di perut cowok itu. Raka sedikit tersentak ketika merasakan benda kenyal di bagian punggungnya. Yang Raka tahu itu apa? Entah kenapa Raka sedikit risih diperlakukan seperti itu. Dia merasa jika dilecehkan. Kak, nanti mampir di toko buku. Ya, seru Norin di telinga Raka. Enggak bisa. Gue mau pulang. Beos Raka dengan bahasa tidak formal. Dan hal itu membuat Norin mengerutkan keningnya. Kenapa Kak Raka jadi aneh ya? Perasaan dia seperti nggak suka sama aku? Atau Kak Raka sedang tidak enak badan? Ah iya, Kak Raka sedang sakit perut. Oke Kak, enggak usah nggak apa-apa. Ucap Norin sedikit kecewa. Tapi dia tahu kondisi Raka yang mungkin memang sedang tidak enak badan itu. Sepanjang perjalanan Raka hanya diam. Terkadang perutnya terasa sesak ketika Norin memeluknya begitu erat. Bukan salah Norin sih. Dulu awalnya Raka sendiri yang menyuruh cewek itu untuk berpegang di perutnya. Bahkan dia akan memarahi Norin kalau tidak berpegangan. Awalnya Norin malu-malu. Tapi lama-kelamaan cewek itu jadi berani. Norin juga tidak bersuara lagi. Dia takut kalau akan menyinggung Raka. Kan Raka sedang sakit. Pasti dia sensitif. Pada saat di lampu merah, Raka berhenti tepat di samping mobil Eriska. Dan juga pas di sebelah kananku, Eriska yang merasa familiar dengan motor di sampingnya seketika menoleh. Matanya membelalak sempurna ketika melihat Raka yang tengah berboncengan dengan cewek yang kemarin dicumbui cowok itu. Bahkan tubuh Norin sampai menempel penuh di punggung Raka. Shit, ternyata mereka memang benar-benar pasangan yang serasi. Gumam Eriska yang kali ini sudah tidak mual lagi, tetapi hatinya terasa mati rasa. Mungkin jijik dan tidak mau melihat wajah Raka lagi adalah solusinya. Bersambung.